beres dengan dirinya sendiri. Lukas bab 6 ayat 39-42. Kita sering mendengar kalimat, orang ini sudah beres dengan dirinya sendiri. Beres dengan dirinya bisa dikatakan bila seseorang telah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu, ketakutan, atau ego. Tidak lagi membutuhkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Ajaran Yesus melalui perumpamaan. Di ayat 39, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? Dan di ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui, alih-alih sibuk dengan orang lain, tetapi lupa dengan diri sendiri? Maka dua ayat ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Adakah yang perlu dibereskan terlebih dahulu di dalam diri kita? Mungkin luka-luka di masa lalu, ego kita dan juga dosa-dosa kita. Semua ini dapat mempengaruhi cara kita melihat dan menilai orang lain. Kita mudah jatuh dalam pribadi yang ingin menang sendiri dan menghakimi orang lain. Untuk itu, kita perlu membereskan diri kita terlebih dahulu. Maka kita akan menemukan cara pandang yang baru dalam menilai sesama kita. Seperti Paulus yang telah beres dengan dirinya sendiri. Di dalam 1 Timotius 1:13, ia mengatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Rasul Paulus menyadari kekeliruan dan kesalahannya di dalam perjalanan hidupnya, dan mulai membereskan dirinya dengan cara mengikuti jalan hidup sang guru, hingga ia dapat menjadi rasul yang hebat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bacaan liturgi hari ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadi refleksi hidup kita. Yang pertama, menyadari dan mengakui bahwa ada balok di mata kita, ada kelemahan diri, dosa yang tersembunyi dan luka masa lalu yang perlu diobati. Kita perlu membuang balok tersebut, hidup dalam pertobatan, memohon pengampunan dari Tuhan agar kita tidak terus dibayangi rasa takut dan bersalah, dan melepaskan segala luka masa lalu kita. Yang kedua, mengubah perspektif kita, meninggalkan pola pikir lama yang menghakimi, dan menggantinya dengan pola pikir baru yang mengasihi. Latihlah dirimu untuk melihat hal baik dalam diri orang lain, bukan hanya kekurangannya. Dan yang ketiga, melayani dengan kerendahan hati. Ketika kita sudah beres dengan diri sendiri, kita tidak memerlukan validasi dari orang lain. Keinginan untuk membuktikan diri kita dan tampil terkenal sudah tidak ada lagi. Kita akan membantu orang lain dengan tulus tanpa maksud yang lain, melayani bukan menguasai, memberi nasihat bukan menghakimi, memberi dukungan bukan menjatuhi hukuman. Semoga ketiga hal ini membantu kita di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, membawa perubahan sikap hidup, dari seorang penilai menjadi seorang yang mengerti, dari seorang penghakim menjadi seorang yang mengasihi. Jangan lupa untuk membagikan sharing iman ini kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, agar dapat menjadi berkat bagi yang lainnya. Tetap setia, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati kita semua.